Gue bakal kasih bukti kenapa diantara kalian semua tidak percaya bahwa PS itu adalah seorang pelaku atau tersangka yang sesungguhnya. Di sini gue tidak akan memberikan bukti yang namanya cocok logi, tapi ini adalah bukti berdasarkan data dan juga berdasarkan apa yang sudah terjadi saat ini. Gue akan mengambil dari dua perspektif di sini, yaitu dari sudut pandang netizen dan juga bukti-bukti apa saja dari pihak yang berwajib. Sekali lagi, ini bukan cocok logi. Hai guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan menyajikan sebuah video yang masih berkaitan tentang kasus Vina ya guys ya. Namun sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya seperti biasa teman-teman mendukung channel ini dengan mengklik tombol like dan subscribe yang ada di bawah ya guys ya. Jika sudah, terima kasih guys. Dalam video ini ada seorang konten kreator TikTok yang berani mengungkapkan bahwa Peggy Setiawan adalah benar-benar pelaku dari pembunuhan Vina dan Eki guys. Seperti apa videonya, langsung saja. Ini dia guys. Gue bakal kasih bukti kenapa diantara kalian semua tidak percaya bahwa PS itu adalah seorang pelaku atau tersangka yang sesungguhnya. Di sini gue tidak akan memberikan bukti yang namanya cocok logi, tapi ini adalah bukti berdasarkan data dan juga berdasarkan apa yang sudah terjadi saat ini. Gue akan mengambil dari dua perspektif di sini, yaitu dari sudut pandang netizen dan juga bukti-bukti apa saja dari pihak yang berwajib. Sekali lagi, ini bukan cocok logi. Yang pertama, kita bahas dulu dari pihak netizen. Kenapa netizen mengakui dan berprasangka bahwa PS ini bukan seorang pelaku yang sebenarnya? Alasan yang pertama itu karena netizen sudah diracuni oleh akun-akun buzzer yang profilnya tidak jelas yang berseliweran di TikTok, sehingga kalian mempercayai kalau Egi yang benar-benar pelakunya itu adalah wajah-wajah Egi yang ada di FYP kalian. Yang kedua, netizen merasa kasihan karena PS hanyalah seorang kuli bangunan. Dan yang ketiga, netizen merasa tidak percaya kalau hanya seorang kuli bangunan yang selama ini menjadi buronan 8 tahun itu. Netizen berharap kalau buronan 8 tahun yang tidak ketangkap ini adalah seorang anak petinggi yang selama ini di backing atau dilindungi. Yang keempat, netizen berasumsi bahwa 3 atau 4 DPO yang lain itu adalah nyata atau tidak fiktif. Jadi mereka menuntut kalau 3 atau 4 DPO ini harus ada dan harus dicari. Sehingga relate lah dengan pernyataan yang sebelumnya. Di antara 3 atau 4 DPO ini adalah anak seorang pejabat. Mereka tidak mau mendengar kalau ada pelaku profesi sebagai kuli bangunan. Yang kelima, bukan masalah kuli bangunannya bang, oleh pernyataan Saka tentang salah tangkap. Sehingga kalian pikir salah tangkap ini juga berlaku pada saat penangkapan si PS. Dia selalu membela dirinya bahwa dia adalah salah tangkap. Itu sudah disetting dan sudah diarahkan oleh pengacaranya itu sendiri. Dan kita semua tahu pada kenyataannya dan yang sebenarnya Saka itu bukan korban salah tangkap. Dan kata salah tangkap ini sudah disimpan di dalam mindset netizen, sehingga kata salah tangkap ini pasti juga akan berlaku di kejadian PS ini. Yang selanjutnya, netizen terbawa situasi kesedihan oleh sang ibu tersangka. Gue yakin kalian juga terbawa larut dalam kesedihan ketika sang ibu tersangka ini diwawancarai di media sosial. Dan terakhir, nanti kita akan komentar ya guys ya. Netizen terbawa emosi oleh kejadian yang ada di press conference. Kalian merasa bahwa ada kode tersembunyi, ada sesuatu makna dan arti tersembunyi. Dan kalau kalian rangkumin semua alasan-alasan dari netizen yang sudah gua kumpulkan, ini bisa kita simpulkan kalau ini bukan suatu bukti karena tidak ada data yang valid. Ini hanyalah sebuah opini, ini hanyalah sebuah asumsi, bukan sebuah bukti yang seharusnya menjadi landasan kita. Tapi semua ini hanyalah alasan tanpa bukti dan tidak bisa mengubah bukti, status tapi petunjuk orang PS yang sudah menjadi tersangka pada saat ini. Sekarang kita lihat bukti dari pihak yang berwajib. Kenapa pihak yang berwajib bisa menentukan kalau PS ini adalah seorang tersangka? Yang pertama, polisi mempunyai bukti kalau PS mengubah identitasnya menjadi Robi. Itu bukan identitas oleh PS itu sendiri saat interogasi 1x24 jam di kantor pengamanan dan juga pada saat press release. Kalian lihat video ini. Kenapa ganti Robi? Tidak. Kenapa ganti Robi? Kalau tak biasa itu. Itu nama panggilan bro, beda nama panggilan sama identitas tuh beda. Yang bersamaan pada saat kalian terbawa emosional oleh tanda-tanda dan kode-kode yang dilakukan oleh si PS, dia benar-benar mengubah identitasnya, which is itu adalah salah satu bukti yang dipegang oleh pihak yang berwajib bahwa PS adalah salah satu tersangka. Kalau mengubah identitas, mengubah KTP, pihak yang berwajib mendapatkan bukti kalau PS sendiri mengaku
mengakui bahwa PS ini membuat akun bodong untuk menggiring opini publik. Sumber ini gue dapat dari Vault Cyber, dan Vault Cyber ini dapat informasinya langsung dari A1. Ketiga, polisi mempunyai bukti sejumlah barang bukti yang sudah didapat dari rumah PS pada saat penggeledahan Seperti kemarin. Which is kita semua tahu, setelah PS ini sudah ditahan di kantor pengamanan, Seperti pihak apa yang berwajib bukti itu? melakukan penggeledahan ke rumah tersangka yaitu PS. Dan yang keempat, 7 tersangka mengakui bahwa PS itu merupakan salah satu tersangka dalam kasus Vina ini. Jadi setelah PS ini dipertemukan oleh 7 tersangka yang lainnya, which is yang sudah ditahan sebelumnya, semua 7 tersangka ini, pelaku yang sudah ditahan ini mengkonfirmasi bahwa PS ini adalah benar salah satu pelaku di kejadian tahun 2016 pada saat itu. Juga ada tambahan bukti analisa dari gua sendiri yang menurut gua ini benar-benar memperkuat bahwa PS itu adalah benar salah satu tersangka atau pelaku di kasus Vina ini, yaitu ada 2 orang yang menjadi saksi pada saat ini seperti yang kita tahu, yaitu AF, yaitu yang menyatakan dirinya sebagai saksi kunci dalam kasus Vina ini. AF mengkonfirmasi bahwa saksi PS palsu. ini dia adalah benar salah satu pelaku. Sementara Mel seperti yang kita tahu yang diincar oleh Om Wirang Birawa, yang Om Wirang Birawa ingin sekali bertemu dengan dia, mengkonfirmasi juga bahwa si PS ini benar salah satu tersangka atau pelaku. Dan kita harus catat, Mel dengan Mas AF ini mereka tidak saling kenal. Kalau kalian tahu cerita tentang kasus ini di tahun 2016. Jadi sekian yang bisa gua rangkum. Dan untuk video selanjutnya gue juga bisa bongkar apakah 3 DPO itu selama ini nyata atau fiktif. Bodoh. Gue berharap semoga Linda cepat untuk menceritakan yang sedetail-detailnya di seluruh awak media, karena Linda adalah satu-satunya kunci yang bisa menyelesaikan kasus ini. Begitu juga dengan Bang Mel. Seperti yang gue minta, apabila awak media bersedia mengundang Om Wirang Birawa dengan Mel, tolong segera undang mereka berdua untuk diwawancarai. Dan apabila 2 ini saja sudah terlaksana, Linda dan Bang Mel untuk dipertemukan oleh Om Wirang Birawa, maka selesailah kasus dari Vina Cirebon ini. Dan kalian bisa buktikan sendiri nanti pada saat di acara pengadilan, apakah putusan pengadilan itu sesuai dengan apa yang gue ucapkan di video ini atau tidak. Nah itu guys, video pria yang menyatakan kalau Peggy Setiawan adalah benar-benar pelaku dari pembunuhan Vina guys. Dia menyatakan kalau netizen, yang saya kutip beberapa pernyataan dia ya, yang menurut saya paling janggal lah, bahwa dia bilang kalau netizen tidak percaya kalau Peggy Setiawan itu adalah pembunuhnya karena dia adalah kulit bangunan. Jadi menurut dia tuh karena Peggy Setiawan kulit bangunan, terus netizen atau kita merasa kasihan ke Peggy karena dia adalah kulit bangunan, terus jadi apa namanya, tersangka. Bukan itu maksud kita sebenarnya kan. Maksud kita itu, masa DPO yang 8 tahun, kalau memang kulit bangunan, masa 8 tahun sesusahnya itu ditangkap ya kan. Sedangkan pas pemeriksaan pertama aja, pas penggerbekan pertama rumahnya Peggy aja, ibunya sudah bilang kalau Peggy itu adanya di Bandung. Kalau memang dia jadi di DPO pada waktu itu, langsung aja kejar ke Bandung, pasti ditangkap kan. Bukan itu maksud kita bro. Kemudian yang dia menyatakan bahwa ada bukti-bukti dari polisi. Mana ada bukti dari polisi? Merubah identitas dari Robby, dia ini bisa dibilang bohong. Ini bisa dilaporkan nggak sih? Saya nggak ngerti hukum juga. Yang namanya merubah identitas kan, merubah KTP, kayak merubah ijazahnya atau merubah kakaknya, kan dia nggak merubah. Di KTP, di kakak semua namanya Peggy Setiawan. Dia cuma merubah itu nama samaran. Ya bukan dia, cuma dialah yang punya nama samaran. Semua orang pasti punyalah nama samaran itu ya. Dan nama samaran itu dibuat atas alasan yang berbeda-beda. Kemudian dia bilang polisi mempunyai banyak bukti pas penggerbekan rumah Peggy. Bukti apa? Bukti foto, bukti ijazah. Aduh, itu bukti yang menandakan kalau dia memang Peggy. Tapi bukti yang menandakan kalau dia Peggy adalah pembunuhnya mana? Itu yang netizen pertanyakan bro.
Kemudian apa lagi? Dia bilang dia percaya kalau Peggy Setiawan itu adalah pembunuhnya karena ada 2 saksi yang melihat langsung, seperti Aep dan Mel-Mel. Mel-Mel adalah saksi di sosial media lah, bisa dibilang. Kan nggak pasti raut wajahnya itu betul atau enggak, gimana orang saksi lewat sosial media sih. Kemudian Aep itu sudah mau dilaporkan. Aep itu sudah confirm memberi kesaksian palsu. Sedangkan dia bilang dia melihat orang lempar batu dari 100 meter dalam keadaan gelap malam. Gak mungkin, itu saksi mustahil namanya. Tapi kok dulu pengadilan bisa percaya ya, kan aneh. Harusnya Aep itu sih yang ditangkap. Kalau menurut saya ya, harusnya Aep itu yang diusut, dan orang-orang yang memberi kesaksian dulu tuh itu yang diusut. Apa alasan dia memberi kesaksian, siapa yang menyuruh, dan siapa di belakang mereka yang memberi kesaksian itu sehingga mereka berani memberi kesaksian seperti itu. Itu yang sebenarnya harus diusut itu. Dan ketika nanti sudah diusut, nah pas diselidikilah sampai dia buka mulutnya, siapa yang di belakang dia, siapa yang disuruh dia beri kesaksian seperti itu, ya kan. Oke, mungkin sampai sini dulu video kali ini guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.